Selamat datang. Pada video kali ini, kita akan membahas materi 2 dalam mata pelatihan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu materi tentang penyusunan spesifikasi teknis dan KAK pada pengadaan barang jasa pemerintah. Indikator hasil belajar. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan penyusunan spesifikasi teknis dan KAK pada pengadaan barang jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah diperoleh data dan informasi terkait barang jasa yang dibutuhkan dari proses identifikasi kebutuhan, selanjutnya dapat dilakukan penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. Spesifikasi teknis merupakan karakteristik atau rincian yang melekat pada barang atau jasa, sedangkan KAK merupakan dokumen yang menjelaskan spesifikasi secara lebih komprehensif, khususnya untuk jasa konsultansi. Spesifikasi teknis digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Fungsi spesifikasi antara lain memberikan informasi kepada peserta pemilihan untuk menawarkan atau menyediakan produk yang dibutuhkan user. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK menggunakan produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri ditambah bobot manfaat perusahaan atau BMP, produk bersertifikat SNI, produk usaha mikro dan kecil, serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, produk ramah lingkungan hidup. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang jasa. Contoh, pengadaan keramik merek X, WC merek Y, atau Indonesian Standard. Suku cadang. Contoh, kompresor AC merek Y. Bagian dari satu sistem yang sudah ada. Contoh, server merek X. Barang jasa dalam katalog elektronik. Contoh, laptop merek ABC, mobil merek X, tipe V. Pengadaan dengan metode pemilihan tender cepat dimungkinkan penyebutan merek terhadap suku cadang dan bagian dari sistem yang sudah ada. Dalam menyusun spesifikasi, sumber penyusunan spesifikasi dapat diperoleh dari pengguna akhir atau end user, industri barang atau jasa seperti brosur dan katalog, standar dan informasi pengujian dari tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti, instansi pemerintah. Komponen minimal yang harus terdapat pada spesifikasi teknis antara lain spesifikasi mutu atau kualitas, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, dan spesifikasi layanan. Spesifikasi mutu atau kualitas. Mutu untuk barang atau jasa diterjemahkan diantaranya ke dalam merek barang atau jasa, standarisasi, sampel, spesifikasi teknis, spesifikasi komposisi, serta spesifikasi fungsi dan kinerja. Spesifikasi mutu untuk jasa konsultansi diterjemahkan diantaranya ke dalam kualifikasi tenaga ahli dan pengalaman pada bidang atau subbidang tertentu, pengalaman konsultan dalam bidang tertentu, dan lain-lain. Mutu untuk barang atau jasa diterjemahkan diantaranya ialah A. Merek. Penggunaan merek diperbolehkan bila barang yang diperlukan merupakan komponen barang atau jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, dan barang atau jasa dalam katalog elektronik. B. Standarisasi. Standar meliputi diantaranya standar komposisi, misalnya kandungan zat tertentu pada minuman, standar dimensi, misalnya ukuran panjang, standar kinerja, mutu dan keamanan produk, persyaratan teknis, standar inspeksi dan pengujian, peraturan atau pedoman yang terkait. Contoh spesifikasi mutu atau kualitas berdasarkan standarisasi diantaranya helm yang dibutuhkan memiliki standarisasi nasional Indonesia atau SNI. C. Sampel.
Sampel sering digunakan bila spesifikasi agak sulit dijelaskan dalam deskripsi kata atau kalimat, sehingga penyedia barang atau jasa sering juga diminta memberikan sampel sebelum menyerahkan barang yang hendak dipasuknya. Contoh, pengadaan kain batik seragam pegawai dengan corak atau motif tertentu. D. Spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis umumnya meliputi diantaranya karakteristik fisik seperti dimensi, kekuatan, dan sebagainya. Detail desain, material yang digunakan, metode produksi atau pelaksanaan, persyaratan pemeliharaan, persyaratan operasi. Contohnya antara lain spesifikasi laptop sebagai berikut. E. Spesifikasi komposisi. Spesifikasi komposisi merupakan bentuk spesifikasi yang menyatakan susunan zat suatu barang dengan karakteristik masing-masing unsur pembentuknya. Misalnya, kadar cat pada mainan anak-anak dan bahan kimia pada obat. Spesifikasi fungsi dan kinerja. Spesifikasi fungsi dinyatakan dalam fungsi-fungsi yang harus dipenuhi oleh barang atau jasa yang dibeli. Spesifikasi kinerja menyatakan tingkat kemampuan dari fungsi-fungsi barang jasa tersebut. Misalnya, kendaraan yang mampu mengangkut barang sebesar 5 metrik ton di daerah pegunungan dengan konsumsi bensin maksimum 11 km per liter. Spesifikasi jumlah. Untuk menentukan spesifikasi jumlah dalam pengadaan barang atau jasa, harus dipertimbangkan jumlah penggunaan barang jasa di masa lalu dan memperkirakan kecenderungan kebutuhan barang jasa tersebut di masa yang akan datang. Spesifikasi waktu. Spesifikasi waktu mencakup diantaranya adalah spesifikasi jadwal kedatangan barang atau jasa, lokasi kedatangan barang, metode transportasi, dan pengepakan. Spesifikasi pelayanan. Tingkat pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak dan berdampak biaya bagi penyedia barang atau jasa, sehingga akan mempengaruhi besarnya nilai penawaran. Contohnya antara lain, menyediakan jasa bantuan atau helpdesk service yang siap selama 24 jam setiap hari selama masa percobaan operasi. Waktu tanggapan atau respon time dan ketepatan waktu atau fixed time yang jelas. Ketika ada keluhan, misalnya ada kerusakan dari barang yang dikirim, pelatihan, garansi, pelayanan purna jual, dan masa pemeliharaan. Kerangka acuan kerja atau KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya pada pengadaan jasa konsultansi. KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai. KAK jasa konsultansi paling sedikit berisi antara lain uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan atau output. Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran. Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan mencakup kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan. Terima kasih telah menyaksikan materi ini dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.